TV Harian Nasional adalah media yang mengangkat dan menyajikan perkembangan seputar politik dan hukum, ekonomi, pariwisata, pendidikan dan budaya, serta pertanian dan perkebunan. Saksi Rizkon. Siapa yang mulia? Ya, lahir di Jakarta, umur 26 tahun, bangsa Indonesia, alamat Jalan Mampang Perapatan, Gang 50F, Perapatan, Kecamatan Mampang Perapatan, Kota Jakarta Selatan. Iya. Ya, benar ya. Agama Islam. Iya. Sampai saat ini? Sekarang udah enggak. Sekarang di mana? Sekarang ya freelance aja, Bu. Oh, freelance ya. Sudah kan? Sudah. BAP Iya. terkait dengan tupoksi dan lain sebagainya, benar ya? Benar. Benar. Di sini saudara menerangkan di poin 9 bahwasanya yang BP Eka Lampung melakukan PKS dengan Askrindo. Benar. Benar ya? Benar. Itu yang melakukan saksi mewakili dari BPR Eka Lampung atau yang lain? PKS-nya sendiri ditandatangani antar pimpinan, Pak. Oh, antar pimpinan. Iya. Tapi baik. Prosesnya melalui saya. Baik. Di sini dijelaskan di poin 9 BAP atas nama terdakwa Firman pada tahun 2015 dan dilanjutkan lagi kembali untuk di tahun 2019 Iya. dengan pihak Askrindo Iya. ya, benar ya? Iya. Sebagaimana di BAP. Terus kemudian bagaimana penawarannya ini sudah ada di dalam BAP, benar ya yang Benar. saksi terangkan? Benar. Berikut juga jumlah premi yang sudah saksi uraikan di dalam BAP. Premi yang 0, membayarkan 0,5%. betul, Pak. Iya. Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya saksi. Saksi ada pernah berkomunikasi atau berhubungan selain dengan pihak Askrindo, yakni pihak Askrindo Mitra Utama terkait dengan mengikuti asuransi terkait dengan PKS yang diadakan oleh Askrindo? Kami ber-PKS itu dengan Askrindo, Pak. Askrindo. Iya. Pernah tidak didatangi atau ada komunikasi dengan pihak lain selain dengan AMU terkait dengan PKS yang telah ditandatangani antara BPR Eka Lampung dengan Askrindo? Tidak, Pak. Tidak ada. Tidak. Kemudian pernah tidak saudara dari BPR Eka Lampung menerima komisi ataupun insentif ataupun bantuan kegiatan dari Askrindo? Tidak. 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 Misalnya ada kegiatan-kegiatan gathering antara Askrindo dengan BPR Eka Lampung, itu pernah ada? Tidak. Tidak pernah ya? Tidak. Oke. Berarti dari pihak BPR Eka Lampung juga tidak pernah menerima persentase dari komisi terkait dengan pembayaran premi tersebut? Tidak. Tidak pernah. Ambil mic-nya. Ya, saudara saksi, apakah saudara saksi mengenal dengan terdakwa Anton Fajar Alogo Siregar? Kenal. Sejauh mana saudara saksi mengenalnya? Ya sebagai direktur retail pada saat itu. Arti kata sebatas direktur retail ya, tidak ada lagi pendekatan khusus yang lain-lain ya? Tidak ada. Tidak ada, baik. Dan apakah saudara saksi mengetahui adanya program FLPP ini yang sedang kita bahas di dalam persidangan ini? Tahu. Mengerti ya, dan mengalami Ya. ya. Pada tahun berapa program FLPP tersebut dimulai sampai tahun berapa juga? Berapa lama? 2019. 2019. Awal bulannya apa masih ingat? Saya ingat saya awal tahun tuh. Awal tahun. Ya. Yang ingin saya tanyakan lagi untuk mempertajam, apakah di dunia industri asuransi ini ada namanya komisi agen? Kalau di asuransi ada.
Ada. Ada. Artinya di asuransi manapun ya, namanya di dunia asuransi, itu komisi agen memang ada ya. Ada. Dan memang itu sah ya. Sah. Yang ingin saya tanyakan lagi, apakah kalau ingin meningkatkan premi di salah satu perusahaan asuransi, tidak diperlukan adanya biaya operasional? Spesifiknya seperti apa Pak maksudnya? Spesifikasi seperti ini. Saudara saksi sebagai pimpinan wilayah atau pimpinan cabang ingin menaikkan premi perusahaan, tapi dengan biaya pribadi atau tidak ada biaya operasional ya untuk agen, tetapi tiba-tiba premi ini meningkat. Apakah bisa seperti itu? Intinya tanpa adanya biaya operasional, apakah premi bisa meningkat? Saudara saksi ya menjawab yang saudara saksi ketahui tanpa takut ya. Pertanyaan saya ini tidak menjebak ya. Ingin meluruskan, apakah satu perusahaan bisa meningkat preminya tanpa adanya biaya operasional? Silakan dijawab. Kalau menurut saya kan tergantung kebutuhannya Pak. Misalnya ada kontraktor yang memang butuh buat jaminan. Tanpa itu mereka buat gitu ya Pak. Tapi ada juga memang yang harus ada maintain-nya gitu Pak. Ada yang butuh biaya operasional untuk karena yang sifatnya rutin mungkin Pak. Tapi yang kalau hanya sekali-sekali yaitu ada aja yang datang butuh langsung bikin gitu Pak. Tapi ada yang harus di-maintain terus dengan mitra-mitra itu Pak. Supaya tumbuh memang. Yang ingin saya minta saudara saya jelaskan, artinya di sini suatu perusahaan di dunia asuransi, apabila perusahaan itu ingin meningkat preminya, berarti dibutuhkan biaya operasional. Pasti Pak. Pasti ya, seperti itu ya. Dan ingin yang saya tanyakan lagi, saudara saksi tadi bilang mengetahui dan mengalami program FLPP. Yang ingin saya tanyakan, apakah saudara saksi mengetahui program FLPP ini menguntungkan, meningkatkan preminya Askrindo atau malah sebaliknya? Yang saudara saksi ketahui saja atau mendengar atau mengalami, silakan. Kalau di Kanwil saya memang meningkat Pak, pendapatan preminya. Jadi dengan program FLPP ini di Kanwil saudara saksi, dengan program FLPP ini preminya meningkat, begitu ya? Jadi bukan sebaliknya malah rugi dengan ada program FLPP. Maksud saya bukan ruginya, tapi jumlah preminya Pak. Iya betul, preminya, jumlah preminya meningkat. Bukan malah sebaliknya dengan ada program FLPP ini menjadi turun. Tidak Pak. Tidak ya. Baik, saya rasa cukup untuk saksi Ketut. Saudara saksi Rizkon. Siapa? Saudara saksi Rizkon, yang ingin saya tanyakan, saudara saksi sudah berapa lama dengan terdakwa Pak Anton selama bekerja di Askrindo? Semenjak di Askrindo saya masuk di 2017. 2017. Ya. Oke. Tadi setelah saya amati yang saudara sampaikan ya di hadapan majelis hakim yang mulia, bahwa saudara menerima dari Sumardani ya, saksi Sumardani. Ya. Itu atas permintaan dari Pak Anton ya, yang meminta dana tersebut, atau memang ada perintah dari tadi yang disampaikan terdakwa Wahyu untuk diberikan kepada Pak Anton? Bisa dijelaskan yang ringan-ringan saja. Pak, saya biasanya kan diperintahkan Bapak untuk ngambil.
Cuman Bapak biasanya menunggu dari Pak Wahyu untuk pengambilan barang itu. Jadi kalau emang tidak ada ya tidak diambil, nggak ada. Itu. Baik, jadi intinya apabila sudah ada kabar dari Pak Wahyu, baru Ya. Pak Anton memberikan kabar. Ya. Kalau tidak ada ya, Ya. tidak mungkin diminta Tidak. ya. Ya. Oke, saya rasa cukup untuk diskon. Yap. Untuk saudara saksi Sumardani. Ya, Ya, saudara saksi Sumardani. ya. Yang ingin saya tanyakan kepada saudara, sudah berapa kali saudara diperintahkan untuk memberikan bingkisan atau yang tadi saudara sampaikan seperti itu? Dengan Pak Anton mungkin ada lagi yang lain atau bagaimana? Kalau di BAP itu kan ada 5, Ya. tapi setelah saya ingat lagi ada tambahan, Pak. Tambahannya seperti apa? Ya, maksudnya barangnya sama, bungkusan, Ya, ya berisi uang ya. di tempat yang lain. Oh, di tempat yang lain. Betul. Artinya bukan ke Pak Rizkon Oh, ya? tetap ke Pak Diskon. Pak Rizkon juga? Betul. Oke. Jadi semua sudah dituangkan di BAP? Iya, dan kalau yang 5 sudah ada tambahan lagi. Oke, baik. Saya rasa cukup. Ya. Cukup? Ada tambahan? Ada yang mulia. Ya, silakan. Saya ingin menanyakan kepada Pak Bambang ya. Iya, Pak. Saya menekankan Jualan tiket, ada nggak pertemuan saudara dengan Pak Novian? Maksudnya Pak? Sebelum saudara kan diminta untuk buat data-data tiket travel, oke kan? Sebelum itu ada nggak pertemuan saudara Andi saksi ya dengan Pak Novian? Pertemuannya ada di kantor AMU itu Pak yang Sebelum itu ada nggak pertemuan? Nggak lain? ada. Tahun berapa itu? 2019-an Pak. Jadi Anda pada saat itu ketemu langsung disuruh buat data atau bagaimana? Awal pertemuannya sampai Awal pertemuan saudara disampaikan. sampai saudara bisa disuruh membuat data-data tersebut. Belum Pak, Oke. pada waktu awal pertemuan disampaikan akan kemungkinan ada kebutuhan, akan ada kebutuhan untuk membuat pertanggungjawaban. Enggak, sebelum pertanggungjawaban. Kan saudara kenal dengan Pak Novian sudah lama ya? Dari tahun 2016 Pak. 2016. Saya tanyakan sebelum pembuatan data-data tersebut, saudara kan ada pembicaraan, tidak mungkin saudara tiba-tiba datang suruh dibuat data, itu nggak mungkin. Iya, baru yang minta bukan pada waktu itu belum langsung buat data Pak. Iya, sebelumnya yang saya tanyakan. Ada nggak pembicaraan Pak Novian manggil saudara Pak Andi nih, saya di PT AMU mau bikin perjalanan. Sebelum di pertemuan di kantor ada nggak? Enggak ada. Hanya pada saat itu aja di kantor. Ya, jadi pada waktu itu dikemukakan PT AMU ada semacam biaya-biaya yang tidak bisa dibuatkan pertanggungjawabannya. Jadi kemungkinan nanti akan minta bantuan untuk membuat semacam invoice begitu untuk Jadi Pak pekerjaan. Novian manggil saudara nih mau ada biaya-biaya yang tidak tercover. Iya. Seperti itu. Iya. Saudara hadir pada saat itu.